Areal wisata Kompleks Islamic Center Tulang Bawang Barat yang berlokasi di Jalan Raya Panaragan Jaya, Pulung Kencana, Desa Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, hingga Kamis siang masih ditutup untuk umum. Suasana di beberapa areal tempat wisata yang cukup unik itu terlihat sepi dan pintu masuknya di portal. Hanya ada beberapa personil Satuan Polisi Pamung Praja yang berjaga mengawasi sekitar. Pengunjung yang datang dan mencoba masuk diperingatkan dengan pengeras suara agar meninggalkan lokasi supaya tidak terjadi kerumunan di sekitarnya. Penutupan dilakukan sesuai aturan masa PPKM Mikro dan dibuka kembali setelah adanya instruksi. Tapi insya Allah mudah-mudahan Islamic Center kita ini tanggal 26 kemungkinan sudah bisa dibuka. Itu pun kami akan menunggu instruksi ataupun himbauan yang akan diturunkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ke. Pembukaan kembali lokasi wisata lokal milik pemerintah daerah itu akan kembali dibuka. Kemungkinan setelah selesainya masa PPKM level 4 yang telah diumumkan Presiden Jokowi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jadi kan ada saudara yang... Pihak Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia atau PMI Lampung berupaya mengajak para penyintas COVID-19 untuk mau mendonorkan plasma konvalesennya untuk pasien yang masih bertarung melawan COVID-19. Kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung terus meningkat dan menyebabkan permintaan donor plasma konvalesen naik drastis. Sementara di PMI stoknya sangat terbatas. Pihak PMI mengatakan kini tidak lagi memiliki stok plasma konvalesen, sehingga jika ada yang membutuhkan harus langsung mencarinya sendiri dengan dibantu pihak PMI karena plasma konvalesen harus melalui rujukan dokter. Dari itu karena syaratnya kan plasma itu harus sama antara darah donor sama darah pasien. Sampai juga nanti akan di cross matching namanya antara darah pasien sama plasma yang kita punya itu akan dicoba dulu di tabung. Nah, selama proses itu kita akan mencoba menghubungin mantan-mantan pasien yang sudah sembuh itu. Para penyintas COVID-19 yang bersedia mendonorkan plasma konvalesennya juga terbatas. Mereka kebanyakan mendonorkan untuk saudara atau orang yang dikenal. Salah satu pendonor pun berharap para penyintas dengan sukarela menjadi pendonor plasma konvalesen. Kalau memang orang lain membutuhkan darah saya, ya saya bersyukur bisa menolong orang lain. Tadi apa saja Pak sebelum donor yang dilakukan? Tadi ada pengecekan di depan, baik kesehatan dan segalanya, lalu dicek lagi sama dokter. Setelah selesai dinyatakan bisa didonorkan, baru diambil darah. Plasma konvalesen adalah plasma yang diambil dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Plasma adalah bagian dari darah yang mengandung antibodi. Pasien yang telah sembuh dari COVID-19 diharapkan telah memiliki antibodi sebagai perlawanan sistem imunitas terhadap virus COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kecemasan terkait penularan COVID-19 juga dialami oleh warga Dusun Jering, Desa Bakauheni, Lampung Selatan. Kamis pagi, Pamong yang mengajak warganya melakukan penyemprotan disinfektan ke permukiman. Cairan disinfektan pun bukan hasil buatan pabrik seperti umumnya, melainkan diracik sendiri yang terdiri dari campuran cairan pembersih lantai, sabun, dan lainnya yang diyakini bisa membunuh virus dan bakteri. Pihak Pamong juga kini mulai melakukan peningkatan pengawasan bagi warga pendatang di pintu masuk desa dengan mendirikan posko. Seluruh warga luar yang akan masuk desa Bakauheni namun tidak memakai masker maka akan diberikan masker. Selain itu, Pamong juga membagikan masker bagi warga yang diantarkan ke rumah-rumah.
penyemprotan dari masyarakat, swadaya masyarakat. Artinya kita untuk memutus tali rantai adanya COVID ini. Mudah-mudahan semua masyarakat dusun kami ini dikasih kesehatan. Risiko penularan COVID-19 di Lampung Selatan sangat tinggi karena kabupaten ini memiliki wilayah sebagai pintu gerbang di Provinsi Lampung. Bandara Raden Intan, gerbang tol Itera, serta pelabuhan penyeberangan Bakauheni berada di Lampung Selatan. Hari Kamis, Kabupaten Lampung Selatan berstatus sebagai wilayah zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 mencapai 2.257 orang dengan 114 pasien COVID-19 meninggal dunia. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kepolisian Polres Lampung Selatan Kamis pagi mendistribusikan bantuan paket sembako kepada puluhan warga yang tinggal di Pulau Harimau yang terletak di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan. Untuk menuju lokasi hanya bisa ditempuh menggunakan perahu dengan perjalanan sekitar setengah jam dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Setelah tiba di lokasi, polisi kemudian membagikan bantuan sembako yang langsung diantarkan ke rumah-rumah warga. Tujuannya agar pembagian sembako tidak menimbulkan kerumunan dan antrian warga. Jadi itu ya Bu ya. Kami minta maaf kalau memang... Sejauh ini tidak ada warga di Pulau Harimau yang terpapar COVID-19. Mereka hanya terkena dampaknya akibat terpuruknya ekonomi selama pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah di sini pun untuk saudara-saudara yang terdampak COVID dikatakan tidak ada. Aman lah Bang ya? Aman, insya Allah untuk aman. Yang kemudian dari situ saudara-saudara kita di sini kan untuk beraktivitas keluarnya agak susah. Tentunya kita juga akan konsisten, tidak hanya di daratan tetapi di pulau-pulau yang ada di wilayah Polres Lampung Selatan kita akan sambangi. Pulau Harimau di Lampung Selatan dihuni oleh sekitar 150 warga. Mereka umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani buah pisang. Namun selama pandemi ini mereka kesulitan menjual tangkapan ikan dan hasil panen buah pisang karena tidak ada agen yang datang. Hasil panen dan ikan pun terpaksa mereka jual sendiri ke Pasar Bakauheni, Lampung Selatan. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tetap semangat Pak ya. Mari Pak, ayo.